Video ini saya tujukan kepada Ustadz Kainama yang suka sekali mengurusi tentang kekristenan ya. Padahal dia mengaku sebagai seorang mualaf yang seharusnya dia sudah puas dengan agama barunya. Tetapi apa yang dia lakukan hampir setiap hari, hampir setiap hari urusannya, kerjaannya adalah mengurusi ajaran agama Kristen ya, mengata-ngatai tentang Yesus, mengata-ngatai tentang Bible, menafsir-nafsir ayat Alkitab dengan sembarangan, dan dia pernah mengakui bahwa itu hanya itulah yang bisa dia lakukan, kira-kira gitu ya. Nah, dan di dalam video ini kita akan melihat nanti ya, kita mau mengingatkan Kainama ya, kenapa ada kisah di dalam Islam, di dalam hadis-hadis dikatakan bahwa Muhammad itu sering membayangkan ehem-ehem dengan istrinya, padahal dia tidak melakukannya. Disebabkan karena dia kena sihir. Ya, kenapa bisa pula Muhammad bisa kena sihir ya? Dan kemudian dari mana sihir itu berasal? Dan sebetulnya kenapa cerita-cerita tentang sihir ini ada nggak kaitannya dengan mitos-mitos yang berkembang pada masa itu? Dan itu kita akan lihat nanti bersama-sama di dalam video ini. So stay tuned, stay here. Halo semuanya, Bapak Ibu apa kabar? Terima kasih sudah menunggu ya. Malam ini kita akan melihat sesuatu yang perlu saya pikir untuk mengingatkan Ustadz Kainama. Ya, saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi di telinga ya tentang Ustadz Kainama ini ya. Dia sangat gencar sekali untuk menafsir-nafsirkan ayat-ayat Alkitab. Suka-suka hatinya aja gitu. Suka-suka hatinya aja ya. Beberapa waktu yang lalu dia gagal membuktikan tentang kata Mahmadim. Terus dia gagal membuktikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18. Kemudian dia gagal untuk membuktikan bahwa Parakletos yang ada di dalam Yohanes itu juga ternyata bukan untuk Muhammad. Semuanya gagal total hanya untuk mencari-cari legitimasi kenabian Muhammad. Semua dilakukannya ya. Nah, di minggu-minggu akhirin atau bulan-bulan terakhir ini dia sangat gencar sekali untuk mengorek-ngorek, untuk terus mengata-ngatai tentang hal-hal yang tidak benar tentang ketuhanan Yesus. Bahkan mereka bersama dengan Aristo juga mereka mau membangun narasi sepertinya Yesus menikah loh gitu. Nah, itu kalau Bapak Ibu mencari videonya itu di YouTube, ini memang Kainama ini aja kerjanya ya. Nah, menariknya adalah mungkin ini sudah menjadi tugas pokoknya dari MUI, karena MUI sudah memberikan dia penghargaan sebagai kristolog ya. Nah, saya kurang tahu dari mana pula ya di dalam Islam ada kristolog ya. Ini yang kadang-kadang kita tidak tahu. Bahkan dunia apologetika ini sendiri sebetulnya hanya ada di dalam kekristenan loh. Tetapi ya inilah, Islam kan sukanya niru-niru aja ya kan? Ya, niru aja. Oke? Nah, jadi saya pikir ini yang akan kita lihat ya. Kita akan lihat ya. Mari kita lihat misalnya informasi yang ada di media massa. Ini saya akan tunjukkan ke kita ya. Nah, ini misalnya yang ditulis di Terkini, diberitakan di terkini.id ya, dibilang di sini ketika dia ditanyakan kenapa kamu ngurus-ngurusi tentang kekristenan ya, tapi dia bilang, "Oh, ya tidak ada niat menyerang kekristenan ya. Tapi yang dibahasnya Yesus." Coba. Ya, nggak ada niat untuk menyerang kekristenan, tapi yang dibahas Yesus, yang dibahas Alkitab, yang dibahas ayat-ayat Alkitab, yang dibahas bahwa dia bilang ada Mahmadim, lalu Mahmadim itu adalah Muhammad dalam Alkitab. Ini kayak mananya orang ini? Gak ada kerjaan lain lagi. Ini yang kadang-kadang, ya apa ya? Ini yang dibilang Pak Wiwin ya.
Apakah perlu kita membuat penghargaan Islamologi? Kayaknya sih perlu ya. Ya, untuk ke depan ini karena ya Islamologi, logos ya, itu kan ilmu ya. Artinya ilmu mempelajari tentang Islam ya. Sudah nggak apa-apa juga sih untuk mempelajari tentang Islam ya kan. Nanti kita bikin ini ya. Misalnya kita adakan kontes misalnya kan, kita adakan kontes kuis berhadiah. Misalnya gini kan pertanyaannya, siapa yang mengetahui berapa jumlah istri Muhammad gitu. Jadi dibikin kontes. Jadi siapa nanti peserta-peserta yang bisa menjawab banyak dikasih dia penghargaan kan gitu kan. Biar kita tahu kayak mana respon mereka kan kira-kira gitu. Itu menarik juga itu. Itu idenya bagus tuh. Ya kan? Nah, ini dari Januar ya, Januar Verdi. Bangsa ini nggak sadar ya, akhir-akhir ini ada gerakan mengadu domba sesama anak bangsa dengan masalah agama dengan cara menanamkan kebencian. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin ada sekelompok orang lah di situ ya yang mencoba untuk mengadu domba anak bangsa ya. Tapi di luar daripada itu, ya saya juga tidak mau bangsa kita runtuh hanya gara-gara itu ya. Saya tidak mau. Saya berharap kita semua menjaga keutuhan negara kita kan gitu ya. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh para polemikus Muslim ini sepertinya mereka harus diluruskan dan sekaligus diingatkan gitu ya. Bahwa biarlah mereka lebih fokus untuk mempromosikan Muhammad gitu loh. Ya, biar mereka fokus mempromosikan Muhammad. Misalnya Muhammad ini punya istri banyak loh gitu. Misalnya Muhammad pernah misalnya karena mengenai topik hari ini kan, misalnya Muhammad pernah membayangkan melakukan sesuatu dengan istrinya tapi itu tidak benar loh, itu karena gara-gara sihir saja gitu. Nah, gitu dong. Itu yang harus diajari kan dong. Itu yang harus dikasih tahu sama umat Muslim. Itu penting sekali itu. Penting sekali itu. Ya, saya melihat tadi ada yang kepanasan. Belum dimulai pun sesi live ini, tapi di live chat saya melihat ada Muhammadan yang kepanasan. Namanya kalau nggak salah Sofia Irene Yolanda ya. Coba saya lihat dulu apa komen-komentarnya ini kan. Ini lucu-lucu ya kan? Lucu-lucu. Saya kurang tahu apakah dia nggak terima bahwa Muhammad itu pernah kena sihir atau gimana? Aku nggak tahu ini. Kenapa ini Sofia ini? Nah, coba ini kata-kata ini. Yesus bilang, aku Yesus Tuhanmu. Aku berbicara kepadamu dari bibirku, turuti suaraku anak-anakku. Lakukanlah segala kejahatan yang kau inginkan. Sejak kapan Yesus bilang bahwa lakukan segala kejahatan yang kau inginkan? Aku heran kenapa Muslim harus berbohong. Ya, ini contohnya kan Sofia Irene Yolanda ini. Kenapa kamu harus berbohong? Ya, apakah memang semua Muslim berbohong seperti ini? Saya yakin tidak lah. Tidak semua Muslim berbohong. Tidak semua. Ada orang-orang Muslim yang jujur, yang mengatakan sesuatu yang benar gitu ya. Tapi si Sofia Irene Yolanda ini, ya ini berbohong. Ya kan? Kenapa? Kenapa kamu harus melakukan itu gitu ya? Saya kurang tahu kenapa. Motifmu melakukan itu apa? Mengapa? Gitu ya. Ini kasihan sekali saya melihat hidupmu ya. Nah, mengenai si Kainama ini, kalau misalnya kita lihat juga di di YouTube misalnya, ini coba lihat ya. Kalau kita cari nama Kainama ini banyak kali ya, dan terakhir ini mereka gencar sekali untuk sampai ada 2 sesi coy ya. Ustadz Kainama Aristo, benarkah Yesus Kristus menikah? Lalu mereka mencoba membuka ayat-ayat Alkitab, lalu mereka mencoba untuk menghubungkan misalnya perayaan di Kana. Kemudian ada satu ayat mengatakan bahwa keluarga Yesus itu menjemputnya. Lalu mereka bilang, itu kalau itu artinya ada indikasi bahwa yang dijemput itu sebetulnya mempelai gitu. Nah, semua mereka kait-kaitkan ya. Semua mereka kaitkan. Kainama, saya ingatkan kamu ya. Saya ingatkan kamu, ini kamu dengarkan apa yang disampaikan oleh Sabir Ali ya. Karena sebetulnya baik di dalam kekristenan maupun di dalam Islam tidak ada catatan sedikit pun tentang apakah Yesus itu menikah atau tidak. Tetapi kenapa Muslim saat ini mencoba untuk membangun narasi yang tidak ada di dalam Al-Qur'annya, tidak ada di dalam narasi Islam, lalu mereka membangun semua ini di atas kebohongan gitu. Ini yang kadang-kadang gak habis pikir saya sama orang ini. Kenapa kalian melakukan itu? Mengapa?
Mengapa kalian suka berbohong? Mengapa kalian suka berpolemik? Itu yang saya herankan kepada orang-orang ini. Ya. Saya heran kelakuan orang ini. Coba kamu dengarkan apa yang disampaikan oleh Zakir Naik ketika dia diwawancarai oleh, kayaknya ini putrinya kalau nggak salah, anaknya si Zakir Naik ya. Coba dengarkan apa yang dibilangnya. Apakah Yesus itu menikah, kan itu ya? Itu judulnya kan, Did Jesus have a wife? Ya kan? Nah, coba dengarkan baik-baik. Welcome back. It's question time. So, Dr. Shabir, the question for today is, did Prophet Isa have a wife? In our tradition, no such thing is mentioned, and it is often presumed that he did not have a wife, and that when he returns, at that time he will get married and have children as well. In the Christian tradition, nothing of this is mentioned as well. Some people have speculated that perhaps he got married to Mary Magdalene and then moved to Europe or something like this and fathered children whose descendants may still be alive today. The kind of thing that feeds into the Da Vinci Code type of speculation. But none of this seems to be historical. Anthony LaDon in his book Wife of Nah, jadi kalau kita perhatikan ya, kita nangkap apa yang disampaikan oleh Sabir Ali. Dia jelas-jelas mengatakan bahwa baik itu di dalam tradisi kekristenan maupun di dalam tradisi Islam sebetulnya tidak ada record yang mengatakan bahwa Yesus itu menikah. Tidak seperti yang dibangun, tidak seperti narasi yang sedang dibangun oleh Ustadz Kainama, si Nandar, Aristo, macam-macam. Ya, kalau memang benar seperti itu, harusnya Muhammad dong yang lebih tahu, harusnya ya. Tetapi mereka ini kan tidak tahu apa-apa. Mereka sebetulnya tidak menghargai Muhammad. Orang ini nggak menghargai Muhammad sebetulnya, karena mereka justru nggak percaya sama Muhammad. Dan bahkan mereka tidak mau menceritakan tentang Muhammad. Coba, ya harusnya kalau mereka mencintai Muhammad, mereka harus promosi Muhammad dong. Tapi apa mereka lakukan? Menafsir-nafsirkan ayat Alkitab dengan cara yang keliru kan gitu ya. Jesus has looked at this from a historical point of view, and he concludes that it is possible actually that Jesus may have been married, as would have been typical for Jewish young men at the time, but there is no record that he has been married. Perfect. Thank you very much, Dr. Shabir. You're welcome. Nah, jadi itu intinya ya. Baik, sekali lagi ini saya ingatkan kembali kepada Kainama dan yang lain-lainnya itu ya, jangan ngarang cerita lah kalian. Oke? Jangan ngarang cerita ya. Ini scholar kalian, ini salah satu ilmuwan apalah. Ya, ilmuwan yang terkenal di dalam dunia Islam ya, si Sabir Ali ini, dan dia tidak dia tidak sepaham mengatakan bahwa Yesus itu pernah menikah gitu ya. Justru itu semua spekulasi, misalnya spekulasi yang dikembangkan di dalam buku Da Vinci Code misalnya ya. Terus ada tadi yang pengarang buku itu yang salah satunya itu, dan itu semua hanya spekulasi ya. Nah, lucunya muslim ini ya, seperti si Nandar misalnya, sepertinya mereka lebih suka dengan spekulasi seperti itu. Mereka lebih suka dengan mitos-mitos seperti itu, ya kan? Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Muhammad ketika dia membayangkan dia melakukan hubungan badan dengan istrinya itu adalah sebuah mitos atau benar-benaran gitu loh, ya? Karena saya curiga ya, semua cerita-cerita tentang Muhammad ini sebetulnya hanya mitos gitu, ya. Kenapa kalian tidak menceritakan? Kalian ceritakan dong. Kalian ceritakan, misalnya kalian beritakan misalnya di masjid, Nabi kami, ya Nabi Muhammad yang mulia suri tauladan itu, yang dia khayalkan itu, yang dia khayalkan itu bersenggama dengan istrinya gitu. Tapi itu gara-gara dia kena sihir gitu. Kalau kalian nggak percaya ya, biar kita lihat beberapa hadis yang menceritakan hal itu. Oke? Misalnya, ini ya. Belum yang ini dulu. Yang mana? Ini. Oke. Ya, ini ya, di dalam hadis, misalnya di dalam hadis Sahih Bukhari ya. Ini saya perbesar. Ini kelihatan ya. Nah, ini di dalam Sahih Bukhari 2939 misalnya telah menceritakan kepada kami ya.
entah siapa yang menceritakan ini ya. Itulah si Muhammad bin ini. Kenapa lah mereka menceritakan ini? Ini lucunya bagi aku, merasa lucu aja bagi saya orang ini. Ya, bahkan ketika Muhammad kena sihir pun mereka ceritakan gitu ya. Aku nggak paham pengikut Muhammad ini memang, aku nggak tahu lah apa yang ada di dalam otak mereka ketika mereka menceritakan hal ini kan. Aku nggak tahu. Tapi ya itulah. Ya, dibilang di sini ya. Nih. Muhammad bin Al-Samana telah bercerita kepada kami, ya, telah bercerita kepada kami. Ya. Hisham berkata, telah bercerita kepadaku, bapakku dari Aisyah. Ini dari Aisyah ini coy yang cerita coy. Aisyah istrinya coy. Ya, bukan istri orang yang cerita ini. Ya. Nabi katanya pernah disihir sehingga terbayang oleh beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Gitu. Berhalusinasi dia coy gara-gara kena sihir coy. Ngeri nggak itu? Ngeri nggak itu? Pernah nggak kamu lihat orang ya dia berhalusinasi gara-gara kena sihir? Saya belum tahu sih orangnya, belum ketemu juga saya orangnya yang kena sihir lalu berhalusinasi seperti ini. Tapi hadis Muslim, hadis-hadis di dalam Islam, literatur Islam mencatat bahwa Nabi junjungan mereka yang mereka kagumi itu pernah disihir coy. Ya. Dan ketika dia kena sihir, dia membayangkan sesuatu. Apa yang dibayangkannya? Nggak lain dan tidak bukan membayangkan sesuatu, melakukan sesuatu terhadap istrinya. Nggak percaya kalian? Ya, itulah. Mungkin misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya kena sihir, kalian mau membayangkan uang misalnya, membayangkan apa misalnya? Membayangkan naik gunung misalnya, atau membayangkan naik kapal pesiar misalnya. Tapi itu bukanlah di cerita yang ada yang ditulis oleh para penulis atau pencerita penerus sanad ini. Enggak. Mereka justru menceritakan, Muhammad membayangkan sesuatu loh. Nah, sesuatu itu apa? Ya, kalau kita baca semua hadis ini, setidaknya ya, ini ada 10 hadis yang saya baca ini. Nah, ini perhatikan sana di dalam Sahih Bukhari 3028 ya. Katakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa bla 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 ya dari bapaknya dari Aisyah. Ini sekali lagi ini Aisyah ini coy ya, Aisyah ya, Nabi ya telah disihir coy ya, disihir dan berkata alaih. Hisham menulis surat kepada aku bahwa dia mendengar dia dianggap dari bapaknya dari Aisyah berkata, Nabi telah disihir hingga terbayang oleh beliau seolah-olah berbuat sesuatu padahal tidak. Nah, nanti kita lihat ya, ini sesuatu ini apa? Karena di dalam hadis ya, di dalam hadis yang berbahasa Indonesia ini sudah diperhalus kata-katanya. Nah, nanti kita lihat di dalam sunnah.com yang berbahasa Inggris itu dengan sangat jelas diterjemahkan ya, bahwa dia mau membayangkan berhubungan badan ya dengan istrinya gitu ya. Nah, nggak jauh-jauh, itu aja yang dipikirkan. Kalau kemarin kan sebelum si Zaid menceraikan istrinya ya, beberapa ulama Muslim mengatakan bahwa sebetulnya Muhammad memiliki perasaan kepada Zainab kan gitu ya. Nah, kalau di sini dia kena sihir, apa yang dibayangkan? Ya itu juga gitu. Enggak lain, enggak bukan, itu aja ya kan? Itu juga yang dibahas, itu aja juga yang dipikirkan. Aku nggak tahu kenapa ini pula yang kena sihir tapi yang dibayangkan itu gitu. Coba dulu, pikirkan dulu itu. Kena sihir kok langsung itu yang dibayangkan coba. Nggak ada cerita yang lain. Apa nggak ada lagi cerita yang lain misalnya kan? Ketika Nabi disihir lalu dia membayangkan dia naik gunung misalnya gitu. Enggak, ini yang ditulis enggak. Ketika Nabi kena sihir yang dibayangkannya melakukan sesuatu. Wah, sesuatu itu apa? Nah, ini coba dulu. Ya. Ini coba dulu, entah apa ini, ya. Nah, hingga pada suatu hari beliau memanggil-manggil. Ini coy, ngigau dia coy, manggil-manggil dia. Kemudian berkata, apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhanku? Ini, ya. Merengek juga dia coy ya, dia bilang sama istrinya mungkin, aduh apakah kamu menyadari bahwa Allah telah memutuskan tentang kesembuhannya katanya. Waduh. Nah, telah datang kepadaku 2 orang. Nah, dibilang ya, dia menceritakan bahwa yang menyihirnya ini adalah orang Yahudi katanya kan. Nah, menceritakan kepadaku 2 orang ya, satu di antaranya duduk di dekat kepalaku dan yang satu lagi duduk di dekat kakiku.
Yang satu bertanya kepada yang lain, sakit apa orang ini? Jadi orang yang ada duduk di dekat kepalanya itu bertanya, ini sakit apa orang ini, ya kan? Yang lain menjawab, kena sihir gitu. Nah, yang satunya bertanya lagi, siapa yang menyihirnya, coy? Yang lain menjawab, Labin bin Al-Hasam, ya. Nah, Labin bin Al-Hasam ini orang Yahudi gitu. Ya. Nah, yang satu bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Yang lain menjawab, Labid bin Al-Asam, ya. Yang satu bertanya lagi, dengan cara apa? Dijawab dengan cara melalui sisir, rambut yang rontok saat disisir, dan putih kembang kurma jantan. Yang bertanya satu lagi, sekarang sisir itu diletakkan di mana? Yang lain menjawab, di sumur Zarwan, ya. Dan kemudian Nabi pergi mendatangi tempat tersebut, kemudian kembali dan berkata kepada Aisyah, putih kurmanya bagaikan kepala setan. Ya, aku bertanya, apakah telah Anda keluarkan? Beliau berkata, tidak, karena Allah telah menyembuhkan aku, ya. Nah, memang pada ujungnya dia sembuh, tetapi dia menderita, coy. Ya. Bahkan dia bilang Tuhan sudah menentukan kesembuhannya, katanya. Ya. Coba dulu bayangkan, ya, Muslim di luar sana, siapapun Anda, kayak nama juga yang sudah mualaf, tidak perlu kamu menyesal, ya. Mualaf, kalau kamu sudah memutuskan untuk keluar dari ajaran Kristen, tidak usah menyesal karena ternyata nabimu kena sihir, gitu. Ya, ternyata nabimu kena sihir. Coba dulu pikirkan, siapa nabi di dalam perjanjian lama yang kena sihir? Coba. Ya, ketika iblis mencoba untuk mencobai Yesus justru menghardik iblis itu. Pergilah kau, katanya, ya. Kau harus menyembah Tuhan Allahmu, katanya. Itu ya kata Yesus kepada iblis, coy. Tapi apa yang terjadi dengan Muhammad? Kena sihir dia, coy. Ya, sampai dia berhalu dia, coy. Halu dia, coy. Nah, terus ini apakah cuma satu hadis? Enggak, banyak ini hadisnya ini. Ini coba perhatikan ini. Dalam hadis Sahih Bukhari 5323, ya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, ya, Ibnu Umayyah, ya, Ibnu Juraj, keluarga Urwah, ya. Ini si Urwah ini banyak Muslim mengatakan, oh, nih kalau ada Urwah berarti hadisnya tidak dipertanyakan, karena mereka bilang si Urwah ini tidak dipercaya gitu, ya. Tetapi ini perhatikan, ini sahih hadis, ini sahih ini, coy. Ini sahih, hadisnya sahih ini, coy, ya. Nah, terus bilang apa dikatakan, ya? Ini dari Aisyah, ya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya. Nah, itu yang saya bilang tadi, ini kata-katanya dihalusin gitu, ya. Nih, Rasulullah pernah disihir hingga seakan-akan beliau telah mendatangi para istrinya. Nah, ngapain dia mendatangi istrinya? Apakah dia cuma bersiul-siul minta istrinya bikin kopi atau bikin teh, bikin snack gitu? Tunggu dulu, ya. Ngapain dia mendatangi istrinya? Nanti kita lihat, ya. Padahal beliau tidak mendatanginya. Sufyan berkata bahwa keadaan seperti ini termasuk sihir yang paling berat. Kemudian beliau bersabda, wahai Aisyah, apakah kamu mengetahui bahwa Allah telah memberikan fatwa dengan apa yang telah aku fatwakan? Nah, dia cerita, dan ini cerita tentang si Labid Al-Asam tadi, ya. Ya, ini laki-laki dari Bani Zuraik, seorang munafik dan menjadi sekutu orang Yahudi, ya. Nah, inilah pokoknya mereka menceritakan. Nah, ini ada banyak hadis menceritakan tentang bagaimana Muhammad kena sihir, lalu dia membayangkan sesuatu. Lalu sesuatu itu apa? Tadi kita bisa membaca bahwa dia mendatangi istrinya, gitu, ya. Nah, ini misalnya di sini, ya. Seakan-akan beliau mendatangi para istrinya. Mendatangi ngapain? Nah, ini kita bisa lihat di dalam versi bahasa Inggris, ya. Ini saya akan tunjukkan ke kita supaya tidak ada dusta di antara kita, ya kan? Nah, ini dia misalnya di sini, ya. Ini saya perbesar. Ini mana ini? Ini di dalam Sahih Bukhari 6063. Ini, ya. Saya tunjukkan dulu. Ini Sahih Bukhari 6063. Bisa, ya, bisa dibaca, ya. Nah, nanti kalau Muslim di luar sana, jangan kamu pikir ini doif, ya. Ya, ini sahih. Nah, dia ketika kena sihir itu ngapain? Nah, ini perhatikan ini. Ini apa yang diceritakan di sini. Dibilang, ya, diceritakan oleh Aisyah, ya, bahwa Nabi terus-menerus, ya, dalam waktu tertentu membayangkan, ya,
membayangkan bahwa dia tidur dengan siapa? Dengan istrinya katanya, dengan istrinya. Ngapain? Ini kerjanya had sexual relation. Jadi apa yang dipikirkannya di dalam pikirannya itu apa? Bukan bikin kopi, bukan bikin teh, bukan yang dipikirkannya apa? Coy, nggak ada lagi pikiran yang lain. Ini penting sekali nih. Ini sampai saking pentingnya ini banyak yang penulis di sini mencatatnya, coy. Penting sekali nih. Ya, tentang mimpi atau tentang halusinasi Muhammad kena sihir, membayangkan dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, ya. Itu penting sekali ini, coy. Penting sekali. Makanya dicatat, coy. Ngeri, coy. Ngeri. Ya. Terus dibilang ya, and in fact he did not. Nah, padahal sebenarnya tidak, katanya kan. Padahal sebenarnya tidak. Dia hanya membayang-bayangkan saja, ya. Nah, terus dia ini tadi diceritakan tentang hadis yang tadi tentang percakapan dia dengan Aisyah, ya. Dia menceritakan bahwa dia kena sihir, terus ada kesembuhan yang sudah difatwakan gitu, ya. Nah, jadi coba pikirkan, ada dua hal yang mau saya pertanyakan ada tiga hal lah, ya. Ada tiga hal yang mau saya ingatkan kepada Kainama, ya. Pertama, fokuslah untuk menceritakan tentang nabimu yang kena sihir. Ya, fokus untuk itu. Nah, yang kedua, coba dulu pikirkan dong, fokuslah untuk memikirkan, kok bisa Nabi kesayangan Allah SWT kena sihir gitu. Ya, padahal Muhammad sendiri bilang kalau kamu makan 7 buah atswa, ya. 7 buah atswa, kamu nggak kena sihir, kamu nggak kena racun, nggak kena sihir, ya kan? Ya, masa dia lupa gitu, dia lupa makan gitu, makanya dia kena sihir. Dan ini dibilang dalam beberapa waktu tertentu katanya, ya. Ini gimana ini? Iya 7. Aduh, ini dibilang Al-Kindi, ya, 7 karung kurma kan. 7 biji ya, Pak. 7 buah ya. Jangan 7 karung. Itu nanti kalau yang makan 7 karung itu kayaknya si Badarudin aja. Si Badarudin. Makan tuh, ya. Makan tuh Badarudin. Badarudin. Makan tuh. Makan 7 karung biar kamu nggak kena sihir. Nanti kalau kamu punya istri, ya, kamu harus makan buah kurma 7 per hari. Kalau enggak nanti kamu kena sihir, lalu kamu berhalusinasi, ya. Kamu berhalusinasi kayak macam nabimu, ya, macam nabimu Muhammad. Dia berhalusinasi, dia berpikir dia sedang berhubungan badan dengan istrinya, padahal enggak. Gara-gara apa? Kena sihir, coy. Ya, kena sihir. Makanya ya, kamu itu harus makan buah kurma. Ini kamu harus berterima kasih kepada saya ini dan kepada pemirsa ini, kepada Oten-Oten, kamu harus berterima kasih. Kenapa? Kita mengingatkanmu, kembalilah ke jalan yang benar, makanlah buah kurma, kan gitu. Kau harus berterima kasih sama kami, coy, karena itu yang kamu percayai. Muhammad percaya dengan itu, gitu. Silakan kalau kamu percaya dengan itu, ya silakan dong. Ya, kami tidak cemburu atau kami tidak iri ketika kamu makan 7 karung buah korma. Kami nggak ini. Karena bagi orang Kristen, ketika seseorang Kristen yang percaya berada di dalam lindungan Tuhan, siapa yang bisa melawannya? Justru Tuhan Yesus mengatakan kepada pengikutnya atau kepada orang Kristen atau kepada orang yang percaya kepadanya, ya. Dia bilang, usirlah, katanya kan, lawanlah iblis maka ia lari daripadamu. Nah, ini kalau nggak percaya biar saya carikan dulu ayatnya, ya, sebentar. Kalau nggak percaya biar saya carikan ayatnya, ya. Lawanlah iblis maka ia lari padamu, ya. Ini firman Tuhan ini luar biasa, coy. Ini di dalam Yakobus lah, ya, di dalam Yakobus, ya. Ini baca ini, ya. Ini
Ini menarik, Alkitab ini luar biasa. Oke. Nah, ini dia. Ini kita baca dari ayat 6 ya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 sampai 7 dibilang di sini ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu, ya. Karena itu katakanlah Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis gitu. Jadi kalau kamu tunduk kepada Allah, kamu bisa melawan iblis. Maka apa yang terjadi? Ia akan lari daripadamu gitu. Ya, Yesus tidak pernah atau firman Tuhan tidak pernah mengajari bahwa orang Kristen kalau kamu mau mengusir iblis, kamu makan buah korban. Nggak ada itu. Di dalam kekristenan nggak ada itu ya. Nggak ada itu ya. Jangan kamu sesat ya. Ya, jangan kamu sesat. Ya, hanya Muhammad lah yang mengajari makan buah korma bisa mengusir iblis. Entah apa hubungannya, Iblis itu kan dunia roh ya. Setan itu dunia roh gitu. Itu ya itulah. Apa hubungannya dengan makan buah kurma? Aku nggak paham. Tapi firman Tuhan ini yang ada tertulis dalam Alkitab, apa dibilang di sini? Nah, ini saya perbesar deh kalau kamu nggak percaya ya. Ini saya perbesar nih ini ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu gitu. Dia akan lari daripadamu. Syaratnya apa? Tunduk kepada Allah. Nah, pertanyaannya kamu tunduk kepada Allah atau enggak? Yang kedua, Allah yang mana yang kamu tunduk? Ya kan? Kalau kamu tunduk kepada Allahnya orang Arab, ya itu tadi ilmunya itu bukan tunduk untuk melawan iblis, bukan untuk melawan setan, enggak kayak gitu, makan buah kurma. Nah, kalau Tuhannya orang Kristen, bukan makan kurma. Kamu tunduk kepada Allah. Bagaimana tunduk kepada Allah? Lakukan firman Tuhan. Apa melakukan firman Tuhan? Kabarkan Injil, kabarkan kerajaan Allah. Ya, lakukan kebaikan, bantu orang lain, ya kan? Itu semua. Gitu, lakukan firman Tuhan, jadilah pelaku firman, ya kan? Itu tunduk kepada firman Allah, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar nyanyi di gereja, berdoa kuat-kuat, enggak kayak gitu, enggak, bukan hanya itu. Ya, itu penting tapi bukan hanya itu. Ya, kita perlu melakukan firman Tuhan ya dengan segenap hati. Kita tundukkan hati, pikiran kita, perbuatan kita di dalam Tuhan gitu. Nah, dengan cara itu, maka iblis bisa lari gitu. Ya, bisa lari. Ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan apakah Yesus berkuasa? Apakah Yesus ini bisa mengusir setan? Oh, itu bukan lagi sesuatu yang baru ya, dan bukan sesuatu yang tidak diketahui. Itu sudah menjadi informasi yang sangat banyak sekali beredar bahwa Yesus mengusir roh-roh jahat ya. Bahkan ketika ada orang gila ya, kan ada orang gila tuh yang misalnya yang di Gerasa misalnya ya. Nah, ketika Yesus ketika ada orang gila bertemu dengan Yesus, ya roh jahat itu keluar daripada orang itu, coy. Keluar, coy. Ya, bahkan ketika setan-setan ketemu dengan Tuhan Yesus, itu takut mereka. Setan-setan takut lah. Ya, minta-minta dikasihani. Ya, kalau nggak percaya biar kasih tahu lah samamu. Ya, biar saya cari dulu ya. Saya cari tahu bagaimana setan itu takut ya. Setan takut kepada Yesus. Alkitab ya, coba kita lihat ya. Ini kita lihat beberapa ayat Alkitab tentang bagaimana nama Yesus itu sendiri setan-setan tunduk dan takut ya, tunduk dan takut ya. Nama Yesus saja coy, hanya nama coy, bagaimana lagi ketemu dengan orangnya yang langsung, aduh, bisa terbirik-birik ya, bisa terbirik-birik dia ya. Nah, ini salah satu contohnya. Misalnya ada kisah di mana orang-orang yang kerasukan setan lalu
Yesus mengusirnya ya. Ini kita baca beberapa firman Tuhan dulu ya kan. Jangan terus-terus membaca hadis-hadis tentang Muhammad yang membayangkan melakukan sesuatu dengan istrinya. Itu apa sebetulnya? Gak ada gunanya juga itu sebetulnya dibahas ya kan. Gak membangun juga. Gak ada gunanya juga. Entah apa, itu hanya berguna untuk Islam, untuk Muslim, gak berguna bagi saya. Saya hanya membaca itu untuk mengingatkan kainama. Itu kau bahas. Biar kami aja yang membahas firman Tuhan gitu. Kalau kami bangga kami menceritakan Yesus yang mengusir setan, ya kan? Itu artinya Yesus berkuasa. Gitu dong. Nah, itu bilang ya. Ini coba kita lihat ya. Mana ini? Coba kita lihat. Mana ini ya, ada kisah. Gini aja deh, biar saya carikan dulu ya. Sabar, ini biar nanti Muslim di luar sana mengetahui bagaimana Yesus mengusir setan gitu loh ya. Bukan malah kena sihir ya. Yesus mengusir setan. Oke. Ini mana ini? Ini dia. Ini yang saya bilang tadi. Oke. Nah, ini. Baca ini Muslim ya. Muslim, kamu bandingkan nanti apa yang terjadi dengan Yesus dan Muhammad ya. Saya mau kepada mualaf ya, nggak usah menyesal, nggak usah menyesal ya. Sudah terima saja bahwa nabimu pernah kena sihir ya. Sudah terima. Jangan menyesal kalau mungkin kamu malu kan untuk kembali ya. Nggak usah ya. Jangan, nasi telah menjadi bubur lah ya. Nah, silakan aja nikmati di sana ya gitu ya. Nah, tetapi kepada Muslim di luar sana yang mungkin belum mengetahui tentang kekristenan, ini saya akan kasih tahu ke kamu bagaimana Yesus itu bisa mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan, coy. Nah, hebat nggak itu? Hebat nggak itu? Hah? Mantapnya. Ini misalnya di dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20 ini ya, di dalam konteksnya apa ini? Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Ngeri, coy. Ini Tuhan awak ini, coy. Awak bangga menceritakannya, ya kan? Yesus bukan membayangkan sesuatu, dia enggak. Itu bukan kerjaan Tuhan Yesus membayangkan hal-hal seperti itu. Enggak, ya. Bukan. Tuhan Yesus apa kerjanya? Ya, memberitakan kerajaan sorga. Ya, menyembuhkan orang, mencelikan mata, menyembuhkan orang lumpuh bisa berjalan. Dan di sini, ya, orang yang kerasukan setan pun disembuhkan. Coba, ya, nikmat apa lagi yang kau tinggalkan, Kainama? Ya, Tuhan yang menjanjikan sesuatu yang luar biasa kau tinggalkan. Suka-suka mula. Ya kan? Tapi jangan kau mengusik lagi kalau kamu sudah puas di agamamu yang baru. Ya sudah. Itu aja kamu mempromosikan Muhammad gitu. Nah, ini dia. Lalu sampailah mereka di seberang Danau Gerasa, di daerah orang Gerasa ya. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia, gitu ya. Nah, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Ya, bayangkan orang itu, coy, ya orang gila itu, ya orang yang kerasukan setan itu diikat ya, orang-orang mengikat dia, tetapi ikatannya itu putus semua ya, putus ya, nggak bisa diikat lagi dia ya. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Nah, bayangkanlah ya kan, roh jahat yang ada padanya ya kan, dirantai dia, putus, saking kuatnya coy, nggak ada lagi yang berani. Nah, tapi apa yang terjadi ketika dia berhadapan dengan Tuhan Yesus? Ya, dibilang, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya, ya kan? Nah, pertanyaannya, apakah Yesus mampu menjinakkannya? Mari kita ikuti, ya kan?
Nah, siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus, ini mulai dia ini. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Iblis pun takut dia, coy. Ya, minta-minta diampuni dia, minta supaya jangan sampai Tuhan Yesus menghukumnya pada saat itu, ya. Nah, kemudian dia berteriak dengan keras, ya. Dia bilang apa? Apa urusanku dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Takut dia, coy. Takut dia, coy, sama Tuhan Yesus. Ngeri, coy, ngeri. Iblis takut sama Tuhan Yesus, Luar biasa ini, Nah, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Itu dia, coy. Itu dia. Yesus kalau ngomong jadi. Kalau Yesus ngomong jadi, coy. Nggak ada cerita. Ya, nggak ada cerita. Ketika Tuhan Yesus misalnya di atas perahu, lalu ketika mereka sedang berlayar, lalu ada badai ombak, kan? Ya, badai ombak di danau itu hampir-hampir menenggelamkan kapal mereka. Tuhan Yesus bilang sama semua ombak itu, kamu tenanglah kamu, ya kan? Diam. Tenang, coy. Sampai-sampai pun Petrus ketakutan. Ini dibilang, ini siapalah orang ini? Ini juga alam ini tunduk kepadanya. Ngeri, coy, ngeri. Ngeri Tuhan Yesus ini. Ampun awak, Gak ada nabi yang kayak dia ini. Gak ada. Nabi yang satu itu, Muhammad, malah kena sihir pula dia. Aku rasa ya, kalau misalnya Muhammad ketemu Tuhan Yesus, harusnya Tuhan Yesus bisalah menolong Muhammad ini, kan. Aduh Muhammad, kasihan kali kau kena sihir, ya. Nah, barulah Tuhan Yesus, Muhammad, kamu mau nggak sembuh gitu, ya. Nah, kalau Muhammad bilang, oh saya nggak percaya kamu sebagai anak Allah, ya sudah, biar aja situ, ya kan gitu, ya kan Muhammad kan menolak Yesus sebagai anak Allah, ya sudah. Kalau kamu nggak percaya nggak apa-apa, karena Yesus bilang kan, imanmu yang menyembuhkanmu, kan. Nah gitu. Nah tetapi setan-setan nggak bisa bertahan di hadapan Tuhan Yesus, nggak bisa, ya kan. Terus dia bilang di sini, ya, kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Jadi banyak roh jahat di dalam orang itu, coy. Ya. Nah, apa yang terjadi setelahnya, ya? Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh jahat itu keluar dari daerah itu, ya. Jadi roh-roh jahat itu meminta, oke, di daerah itu jangan sampai mereka keluar dari daerah itulah, ya. Tapi boleh keluar dari manusia, tapi bukan diusir dari lingkungan itu, gitu, ya. Mungkin itu daerah kekuasaan mereka lah, ya. Nah, Yesus oke, gitu, ya. Yesus nggak masalah, katanya. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan, ya. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Nah, perhatikan ya, Yesus tidak mengizinkan roh jahat masuk ke manusia, tapi Yesus tidak masalah kalau roh jahat itu masuk ke dalam babi. Ngerti, ya? Coba bayangkan, coy. Allah SWT justru mengizinkan, ya, Muhammad kena sihir. Kalau Yesus, dia tidak mengizinkan roh jahat menguasai manusia. Kalau kamu mau masuk ke dalam tubuh babi, gak apa-apa. Ini loh kisahnya ini. Ini dibilangnya, Yesus gak apa-apa, katanya. Oke. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi bagi Tuhan, ya, harga nyawa, jiwa seseorang manusia itu penting sekali. Dan Tuhan kita yang luar biasa itu, dia nggak mau kalau jiwa kita itu hancur gara-gara perbuatan iblis, gara-gara perbuatan setan. Nggak mau dia, coy. Ya, Yesus hanya mengizinkan roh jahat itu masuk ke dalam babi. Ya, kamu babi atau bukan? Saya bukan babi. Ya, saya bukan babi dan saya percaya Tuhan Yesus. Maka saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak mengizinkan roh jahat masuk ke dalam saya. Nggak mungkin. Nggak boleh, coy. Ya, nggak boleh.
Nah, Tuhan Yesus hanya mengizinkan roh jahat masuk ke dalam babi. Mungkin kalau misalnya di sana ada kucing, masuk juga dalam kucing itu. Atau misalnya di situ ada misalnya entah apa lah ya kan, entah kambing atau onta mungkin di situ ya kan. Pokoknya apa yang diminta oleh roh jahat itulah, ya kan roh jahat itu meminta izinkanlah kami masuk dalam babi-babi itu katanya. Masuklah mereka situ, ya kan? Masuklah, ya. Nah, jadi ini penting sekali. Nah, kalau kita kembali, kita mau mengingatkan Kainama lagi ya, karena di dalam artikel-artikel yang saya baca dan juga beberapa hadis ya, juga beberapa fatwa. Ini ada fatwa ini coy, ya. Sihir itu siapa sebetulnya, dari mana ya kan, dan dari mana gitu. Nah, kalau kita baca fatwa, ini ada fatwa ini coy. Ini dia fatwa coy. Ini bukan fatwa ecek-ecek ini. Ya, fatwa. Ini saya perbesar ya. Nah, ini fatwa ini. Ini fatwa nomor 9889 ini ya. Kelihatan ya. Sebentar. Biar saya perbesar. Oke. Biar muslim-muslim di luar sana tahu dan Kainama juga tahu gitu. Nah, ini. Jadi ada muslim yang bertanya, ya, tentang itu siapa Harut dan Marut. Nah, Bapak Ibu dan muslim pasti jelas sudah tahu tentang cerita tentang Harut dan Marut ya. Dan ternyata Harut dan Marut inilah yang mengajarkan tentang sihir ini di bumi, coy. Dan dikatakan di sini kalau kita baca fatwa ini bahwa yang mengutus Harut dan Marut itu katanya Allah SWT, coy. Ya, Allah SWT yang mengutusnya untuk mencobai manusia. Kalau nggak percaya, ya, inilah kamu baca apa yang dikatakan oleh ini si Ustadz Adi Hidayat. Ya, dia menjelaskan ya melalui beberapa pendapat para ulama dikatakan bahwa malaikat atau Harut dan Marut itu adalah yang diturunkan atau yang diizinkan turun oleh Allah SWT untuk mengajari sihir. Kamu nggak percaya? Nah, ini saya kasih tahu lah. Ini bukan saya ini. Nih ya, Ustadz Adi Hidayat jelaskan Harut dan Marut yang disebut dalam Al-Quran. Malaikat, orang saleh, tukang sihir katanya kan. Nah, jadi bukan saya. Bukan saya ini. Ya, ini si Adi Hidayat aja ngajari ya. Nah, jadi ini coba kita perhatikan. Nah ya, bilang di sini ya. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca dalam setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman ya. Sulaiman itu tidak kafir tapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia. Coba ya. Ini mereka percaya, Islam percaya bahwa ini sihir ini awalnya atau asal usulnya diajari oleh Harut dan Marut di negeri Babilonia, coy. Nah, ini negeri Babilonia, ini yang mereka percaya. Kamu percaya silahkan, itu bukan urusan gua lah. Kamu percayalah apa yang kamu yakini, apa yang kamu baca, apa yang dituliskan dalam Al-Quranmu, ya kamu memang wajib mempercayainya gitu. Itu ya. Nah, ini perhatikan ini. Nah, pertanyaannya nanti, ini menarik ini. Ini sebetulnya dari mana kisah ini ya? Karena nanti akan saya sampaikan ada literatur ya, ada literatur yang mengatakan justru ini sebetulnya adalah cuma mitos gitu ya. Tapi Muhammad percaya tentang kisah ini gitu. Nah, coba ya. Tapi kita baca dulu, kita ikuti dulu narasi mereka, oke? Ya, jadi Harut dan Marut ini turunnya di Babilonia gitu. Ngajari apa? Mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan. Jadi ini memang Allah SWT ini menurunkan malaikat itu untuk mencobai manusia ya. Nah, kemudian maka mereka mempelajari dari keduanya. Artinya orang-orang mempelajari dari kedua malaikat itu sihir ya. Nah, sihirnya apa namanya? Sihir bagaimana cara? Coba apa yang diajarkan oleh malaikat yang yang diturunkan Allah ini, coy. Yang diajarkan oleh malaikat yang diturunkan oleh Allah ini adalah bagaimana cara untuk melakukan perceraian. Ngeri, coy, ngeri, ya kan? Nah, maka mereka mempelajari dari keduanya, ya, memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ngeri, coy. Ya, jadi kalau ada perceraian, itu gara-gara magic itu mungkin ya.
atau perceraian karena magic itu gara-gara Harut dan Marut. Nah, siapa yang ngutus Harut dan Marut? Allah SWT. Itu dia ya. Bla 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 bla. Nah, ini bilang ya, Ustadz Adi Hidayat. Ini bukan saya yang ngomong ini. Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat yang ngomong. Kemudian menjelaskan tentang Harut dan Marut ya dalam video kajian berjudul Siapakah Harut dan Marut? Ustadz Adi Hidayat yang tayang dalam kanalnya ya. 6 Februari 2022. Ini baru aja ini ya. Sebelum sampai pada pembahasan soal Harut Marut, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan tentang malaikat bla 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 ya. Nah, terus dibilang mana ini? Mana ini apa namanya? Coba kita lihat ya. Nah, ini coba ini ya. Ini yang dikatakan oleh Adi Hidayat. Adi Hidayat menegaskan sihir itu produk setan. Oke? Sihir itu produk setan katanya gitu ya. Ayat Al-Qur'an jelas menyebutkan bahwa yang mengajarkan sihir bukan Nabi Sulaiman, bukan malaikat, tetapi setan ya. Nah, ia menjelaskan bahwa ada banyak tafsir soal Harut dan Marut. Ada yang menyebutkan mereka adalah malaikat dengan pemaknaan hakiki yang Allah turunkan khusus di wilayah Babilonia, coy. Itu tafsir ulama yang lain. Ada tafsir yang lain juga bilang ya. Ada juga ulama tafsir yang menafsirkan Harut dan Marut sebagai hamba yang saleh, saking saleh dan tinggi zuhudnya, tingkat zuhudnya mendekati amalan-amalan seperti amalan-amalan malaikat ya. Jadi intinya apa? Ya. Nah, ini tafsirnya apa? Harut dan Marut betul-betul malaikat yang ditugaskan untuk membawa ujian di Babilonia, ya kan? Jadi siapa yang menugaskan mereka? Allah SWT lah. Ya kan? Kan mereka diutus toh. Nah, memang ada tafsirnya itu adalah perbedaan tafsir itu mereka hanya memperdebatkan apakah mereka itu malaikat atau bukan. Itu aja. Ya, ini makanya ini perhatikan nih. Terlepas apakah Harut dan Marut itu benar malaikat atau hamba yang saleh yang mendekati amalan malaikat, Al-Quran memberikan penjelasan bahwa mereka itu tidak mengajarkan sihir seperti yang dipahami sekarang. Cobalah, ini si Ustadz Adi Hidayat justru menolak pendapat para ulama itu gitu ya. Kalau kita baca di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya, justru atau misalnya di dalam Jalalain lah misalnya, Jalalain ya. Ya itu ini biar jangan jadi fitnah deh ya, biar saya bukakan ya sebentar. Ya, misalnya kita lihat di dalam tafsir Al-Jalalain deh. Ya, Jalalain. Nah, ini ya. Ini kita bacakan lah. 61. Oke, baca ini ya. Ini di dalam Al-Jalalain, saya tunjukkan dulu bukunya biar nanti muslim kalau hatinya panas biar dibacanya buku ini ya, tafsir Al-Jalalain ya. Imam Jaluluddin Al-Mahali, Imam Jaluluddin As-Suyuti gitu. Ya. Nah, ini tafsir Al-Jalalain ya, jilid pertama ya. Nah, kita langsung ke halaman 66. Nah, di sini ada diceritakan tentang yang tentang Harut dan Marut itu ya. Nah, ini nih. Ini ayatnya ya. Ini dia ya. Nah, terus apa yang dikatakan di sini? Ya. Ini misalnya. Oke, sebentar ya. Mana tadi Harut dan Marut? Saya sedang mencari Harut dan Marut dulu. Biar kita tidak perlu panjang lebar ya kan? Ini dia 102. Dan mereka mengikuti ya. Berupa buku-buku sihir yang mereka pendam ya, singgasananya ketika kerajaan rubuh atau mungkin ya. Jadi mereka percaya bahwa di zaman Sulaiman ada diajarkan juga masalah gaib-gaib ini coy ya. Nah, kemudian ya, atau mungkin juga setan-setan itu mencuri dengan lalu mencampurkan dengan bla 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 bla. Tak kalah ya, oke. Nah, ini dibilang padahal Sulaiman tidak kafir, maksudnya ialah tidak melakukan sihir, sebab sihir adalah perbuatan kafir ya. Hanya ada yang membaca lakinya dan ada pula lakin. Nah, kalimat ini menjadi hal bagi kata ganti yang terdapat pada kafaru bla 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 bla.
Nah, ini apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat. Nah, padahal ini jelas-jelas dikatakan ini adalah malaikat ya, tetapi si Adi Hidayat sepertinya mempertentangkan dua pendapat tadi ya. Dia percaya ada ulama yang mengatakan itu bukan malaikat tapi hanya sekedar orang saleh ya. Nah, artinya apa? Artinya ilmu sihir yang diilhamkan kepada mereka. Nah, jadi malaikat inilah yang memiliki keahlian coy. Keahliannya apa? Mengajari ilmu sihir. Ini yang ada di dalam tafsir Al-Jalalain kok. Ya kan? Itu. Nah, terus dia bilang apa? Ada pula yang membaca Al-Malaikan dengan lam baris di bawah sehingga berarti dua orang raja bla 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 ya. Nah, ini ya, di Babylon, suatu negeri di tanah subur Irak. Harut dan Marut. Nih, baca ini. Ya. Ini kok terpotong pula ya. Terpotong pula screen saya. Nih. Oke ya. Harut dan Marut ini ya. Nah, kelihatan ini ya. Ini Harut dan Marut. Ini kita berbicara Harut dan Marut ini nih, yang ada di dalam Jalalain. Merupakan badal atau nama dan kata ganti dari kedua malaikat itu ya. Jadi ketika si Adi Hidayat mempertentangkan apakah itu malaikat atau bukan, nah Jalalain memberi penjelasan ya bahwa Harut dan Marut itu adalah malaikat. Nah, malaikat itu punya keahlian apa? Ngajari tentang ilmu sihir. Nah, ilmu sihir untuk apa? Ilmu sihir bagaimana cara melakukan perceraian coy. Bagaimana cara memisahkan suami istri. Ngeri coy. Ngeri. Ya kan? Nah, terus dibilang apa? Ya. Menurut Ibnu Abbas, kedua mereka itu adalah tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir. Nah, ini dia coy. Ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka ialah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah. Nah, ini. Ya, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka ialah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah untuk menyebarkan sebagai batu ujian dari Allah terhadap manusia. Nah, ini Allah SWT nurunkan nurunkan Harut dan Marut malaikat untuk menyesatkan manusia coy, untuk supaya perceraian terjadi antara suami istri. Ngeri coy, ngeri. Tuhan awak nggak ada kayak gitu ya. Kalau Tuhan awak nggak mau dia ya, karena Tuhan awak dia benci perceraian ya. Ini Allah SWT ngirim-ngirim malaikat untuk bisa membuat perceraian. Aduh, gimana sih mengizinkan perceraian pula? Aduh. Ya. Terus dibilang ya, sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan kepada min merupakan tambahan, saya bla 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 ya. Sesungguhnya kami ini hanya cobaan, ujian dari Allah terhadap manusia. Maka barang siapa yang mempelajarinya, ia jatuh kafir, dan siapa yang meninggalkannya, ia mukmin. Sebab itu janganlah kamu kafir ya. Nah, kemudian dikatakan sini, jika ia masih mendesak untuk mempelajarinya, barulah mereka mengajarkannya ya. Nah, terus intinya begini deh ya. Kisah ini sebetulnya kalau kita lihat ya, Harut dan Marut ini, ternyata kronologinya adalah bahwa Harut dan Marut ini adalah malaikat yang diturunkan oleh seorang Tuhan ya, ada sosok Tuhan mengirimkan mereka, dikirimkan di bumi untuk menyesatkan manusia, kira-kira gitulah. Nah, salah satu mengajarkan ilmu sihir lah. Ya, makanya ketika ada orang yang mengikuti mereka, maka mereka akan sesat. Sama persis seperti apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an. Tetapi apakah benar ini adalah sesuatu yang baru muncul atau baru dikasih tahu oleh Muhammad pada masanya? Tidak. Ternyata kalau kita baca buku Christian Prince ya, ini saya ada punya PDF dari CP ya, dia ini bahkan diajarkan bagaimana Harut dan Marut ini ya bisa berhubungan badan coy dengan manusia coy. Ini ya, ini berhubungan dengan tafsir Al-Baqarah 102 ini gitu ya. Ini kalau kita baca, ini kita baca pelan-pelan ya. Nah, dibilang di sini ya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan. Sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya bla bla bla. Ini kan yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Nah, terus dibilang sini, seperti biasa, ini yang dituliskan oleh Sipi ya, ini bukan saya. Oke? Nah, seperti biasa, sangat susah untuk memahami apa yang sebenarnya maksud dari ayat ini. Namun,
Anda dapat langsung melihat dan mengatakan bahwa Al-Quran memuat cerita legenda Yahudi. Ini cerita legenda rupanya. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti ataupun muslim di luar sana, pastikan ini legenda dari mana sebetulnya Harut dan Marut ini, ya. Ya, ternyata setelah ditelusuri oleh CP, itu adalah sebuah cerita legenda Yahudi saja, ya, yang datang dari tanah Babylon, ya. Ya, makanya disebutkan ya Babilonia tadi kan. Ya, yang datang dari Babilonia, ya, sebagaimana tertulis, ya. Tetapi karena Al-Quran adalah buku yang fokus utamanya adalah maka kisah seksual adalah inti dari segala sesuatunya. Maka kita gali akar cerita ini, kita dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir atas ayat Quran 2102. Nah, apa yang dikatakan oleh tafsir Ibnu Katsir, ya? Ini yang berbahasa Arab, ini saya nggak tahu membacanya, kita baca yang terjemahan saja, ya. Nah, terus dibilang sini Imam Ahmad bin Hambal bla 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 dari Musa dan bla bla bla, Nabi Allah katanya bersabda, Adam, ketika aku diturunkan Allah ke bumi, para malaikat berkata, hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji dan mensucikan namamu. Al-Baqarah 30. Oleh karenanya para malaikat berkata, ya Tuhan kami lebih patuh kepadamu daripada anak-anak Adam. Lalu Allah berkata kepada malaikat, bawa 2 malaikat dari antaramu, ini ya. Bawa 2 malaikat dari antaramu dan kirimkan mereka ke bumi, dan mari kita lihat apa yang mereka lakukan, ya. Nah, terus ya, intinya memang apa ya? Allah SWT yang memerintahkan kedua malaikat itu turun ke bumi, ya, dan untuk melihat apa yang bisa mereka lakukan, ya. Ternyata apa yang mereka lakukan di bumi, ya, kalau beberapa penafsir tadi dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat yang mengajarkan ilmu sihir gitu, ya. Nah, terus dibilang, mereka berkata, Tuhan kami adalah Harut dan Marut, ya. Lalu Allah mengirimkan mereka turun ke bumi. Sekali lagi ya, ini tafsir Ibnu Katsir. Oke? Ini ulama muslim, bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang ini, ya. Ini sumber-sumbernya Islam, ya. Nah, terus dibilang ya, mereka berkata, Tuhan kami adalah Harut dan Marut. Lalu Allah mengirimkan mereka turun ke bumi. Dan seorang wanita yang bernama Azura, ya, atau Venus, seorang wanita yang paling cantik dari penduduk bumi, ya. Kita sudah tahu lah ini Venus apa, ya kan? Tapi si Ibnu Katsir menuliskan demikian, ya. Perhatikan ini. Ya, semua dicampur aduk semua, ya? Kacau balau semua udah. Mendekati mereka lalu mereka mendatanginya, apakah ia mau bersetubuh dengan mereka? Gile nggak itu, ya? Harut dan Marut mau bersetubuh dengan Venus, ya, Azura, ya. Karena itu Azura ini mereka percaya sebagai seorang wanita yang paling cantik dari penduduk bumi. Ini rupanya yang dikerjakan, ya. Gak jauh-jauh, itu aja ceritanya. Jauh-jauh, gak jauh-jauh, ya. Bersetubuh, ceritanya bersetubuh, itu aja ceritanya, gak jauh-jauh. Oke? Nah, tetapi wanita itu berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan melakukannya untuk membuktikan kalian tidak kafir sampai Anda mengucapkan kalimat yang menyekutukan Allah. Ya. Nah, terus mereka berkata, demi Allah, kami tidak menyekutukan apapun kecuali Allah. Lalu mereka pergi meninggalkannya dan kembali sambil menggendong seorang anak laki-laki, gitu ya. Nah, kemudian bertanya kembali kepada kalinya, ya. Ya, mereka mendesak ini perempuan ini, coy, untuk apa? Untuk berhubungan badan, coy. Ini ngeri orang si Harut dan Marut ini. Padahal ada beberapa ulama muslim mengatakan bahwa Harut dan Marut ini adalah seorang yang saleh. Ini coba baca ini. Ya. Ya, orang yang saleh ini, ya kan, dibilang terlepas apakah Harut dan Marut itu benar malaikat atau hamba yang saleh, ya. Jadi bagi beberapa ulama mereka mengatakan bahwa Harut dan Marut itu adalah kalau bukan malaikat kemungkinan hamba yang sangat saleh. Nah, ini hamba yang saleh itu apa? Ya, mendesak perempuan yang paling cantik tadi itu untuk berhubungan dengan mereka, bersetubuh dengan mereka. Gila, gile lundron, bro. Nggak jauh-jauh, itu aja memang ceritanya. Nggak kemana-mana, itu aja. Hah? Nah, wanita itu berkata, ya, ini lebih bermoral si Venus ini kan, perempuan ini. Wanita itu berkata, tidak, demi Allah, sampai kalian membunuh anak laki-laki ini. Dan mereka berkata, tidak, demi Allah, kami tidak akan pernah membunuhnya. Gitu. Lalu dia pergi dan kembali lagi, ya, dengan membawa secangkir anggur dan mereka mengajaknya minum dari cangkir itu. Wanita itu berkata, tidak, ya, ini kan ketiga kali. Mereka terus-terus menggoda perempuan yang cantik ini, coy. Ngeri, ini kesalehan rupanya, ya, kesalehan, ya. Orang saleh di dalam Islam ini ngeri, coy. Ya, mereka menggoda lagi.
Mereka mengajaknya minum dari cangkir itu. Wanita itu berkata, tidak, demi Allah, sampai kalian meminum anggur ini. Jadi mereka minum dan mabuk. Lalu mereka berdua mendatanginya. Akhirnya coy, ya, mendatangi perempuan yang tadi dan membunuh laki-laki itu. Ini rupanya orang saleh menurut para ulama muslim coy. Ngeri coy, ngeri. Hah? Ngeri. Nah, terus bilang apa? Ya, jadi mereka berhasil bersetubuh dengan perempuan itu ya. Ya itu aja memang ceritanya, nggak jauh-jauh dari situ. Ya, dan ketika mereka terbangun, wanita itu berkata, demi Allah tidak ada yang kalian ingin lakukan kecuali melakukannya ketika kamu sedang mabuk ya. Nah, gitulah. Demikianlah mereka diberi perintah Allah antara siksaan dunia dan siksaan akhirat. Mereka memiliki siksaan dunia ini ya. Nah, terus dibilang, perhatikan ini apa yang dicatat oleh CP ya. Cerita yang sama juga bisa didapat dari kitab lain dengan lebih panjang dan lebih detail, termasuk dari kitab kaum muslim Syiah. Namun tidak satupun kisah yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini yang bisa saya dapatkan sudah tertulis ya di dalam bahasa Inggris sehingga saya terjemahkan artinya bagi saudara. Mengapa tidak ada penerjemahan atas tulisan Ibnu Katsir ini ke dalam bahasa lain? Tentu, ya ini dibilang CCP, tentu mereka berusaha menyembunyikan tulisan ini karena tulisan ini akan membuat Islam terlihat sebagai agama yang sangat konyol. Setidaknya situs pemerintah Yordania menyimpan sebagian tulisan asli Arabnya dan kini Anda memiliki salinannya dan juga terjemahannya ya. Nah, jadi sekali lagi ini bukan tulisan saya. Saya hanya membacakan apa yang disampaikan oleh CP. Oke. Nah, kita pelajari dari kisah yang dicuri Islam dari legenda bangsa Persia. Nah, rupanya ini adalah kisah dari bangsa Persia. Bahwa Allah mengutus 2 malaikat turun ke bumi setelah para malaikat komplain atas perilaku anak-anak keturunan Adam. Dan para malaikat iri kepada Allah memberikan bumi kepada anak-anak keturunan Adam. Nah, ini legendanya begitu coy. Ini dari Persia rupanya. Oke. Ini kalau nggak salah dari Nightbot saya sudah ini ya, buku-buku CP sudah di-share-nya ya. Coba saya cek. Saya pikir karena ada yang meminta kan, ada yang meminta buku ini kan. Silakan cek pesan dari Nightbot. Dari bot ya, itu buku-buku CP bisa di-download ya. Sebentar saya cari, ada nggak? Ini mungkin ada moderator yang bisa bantu ya untuk kasih tahu tentang alamat di mana bisa mendapatkan bukunya CP ya. Oke. Nah, terus dibilang ya. Nah, intinya bahwa kisah itu rupanya itu adalah kisah legenda dari bangsa Persia ya. Kisahnya mirip ya, justru lebih detail kalau misalnya dibaca di dalam kisah yang lain, di dalam literatur yang lain ya. Nah, oleh karena itu Allah mengirim mereka ke bumi untuk menguji, tetapi mereka gagal. Mereka gagal karena bersetubuh dengan wanita bumi dan melakukan hal-hal dosa bersamanya. Nah, kemudian cerita ini menyebutkan nama Dewi Venus ya, sebuah nama dari Yunani. Nah, ini tadi yang yang dituliskan oleh si Ibnu Katsir ya, Venus ya. Nah, sebuah nama dari Yunani atau Romawi, nama seorang dewi yang cantik dan mempesona yang kemudian menjadi nama bintang. Nah, ini yang dibilang ya, bagaimana Venus menjadi nama bintang? Nah, beberapa buku Islam menuliskan dengan informasi yang lebih dalam, salah satunya didapatkan dari Al-Islam yang saya kutipkan di sini. Dibilang ya. Nah, Imam Al-Hasan As-Sakari berkata bla bla bla, ya mengatakan bahwa Harut dan Marut adalah 2 malaikat yang dipilih Allah saat manusia sedang melakukan pemberontakan yang sangat jahat. Lalu Allah mengutus kedua malaikat itu bersama malaikat lain dan bahwa kedua malaikat itu jatuh cinta pada Azura, Venus, dan ingin berzina dengannya ya. Nah, mereka meminum anggur, membunuh seorang secara tidak sah, dan oleh karena itu Allah telah menghukum mereka di Babilonia. Para penyihir Babylon mendapat keahlian sihir. Nah, ini para penyihir Babylon mendapat keahlian sihir dari kedua malaikat itu. Lalu Allah itu mengubah wanita itu menjadi sebuah bintang. Ngeri coy. Ngeri. Oke? Nah, ini dikatakan CP ya. Kini Anda lihat bahwa para ulama Islam yang merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad pun persis dengannya memakai mitos Romawi dalam tulisan dan tafsir mereka. Nah, ini ada banyak kisah-kisah, misalnya kalau kita baca di dalam kisah Al-Baqarah itu ya, Al-Baqarah 102 itu, karena itu bercerita tentang Sulaiman ya. Nah, di dalam perikop yang sama, kita bisa melihat bahwa Sulaiman juga diceritakan bisa bersetubuh dengan para setan itu ya. Dengan para setan ya. Ini ya, itu yang ada di dalam Islam ya. Bagaimana seseorang bisa bersetubuh di dalam
kita yang di dalam dunia fisik ya bisa bersetubuh dengan dunia gaib. Nah, ini hanya di dalam Islam itu bisa dipercaya kayak gitu. Kita orang Kristen nggak percaya kayak gitu-gitu ya. Kita nggak percaya ya. Nah, bagi kekristenan ya Yesus bilang, lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Ini saya ingatkan kembali ya. Ini Tuhannya Kristen gitu. Ya. Tuhannya Kristen gitu. Mana tadi ayat Alkitabnya ya? Oke. Tadi saya sudah tunjukkan ya. Silakan cari sendiri. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi intinya bahkan Yesus sendiri pun tidak mau manusia itu dimasuki oleh roh jahat ya. Tidak mau ya. Tuhan Yesus dimasuki oleh setan gitu ya. Bagi Yesus, kalau kamu masuk babi nggak apa-apa ya. Tapi bagi manusia nggak boleh ya. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Masa diizinkannya manusia dihuni oleh iblis pula? Nah, kan nggak lucu kan? Nah, memang inilah kisah-kisah ya, sekali lagi ini untuk mengingatkan Kainama, berhentilah untuk mengajari mengelabui, menipu, membohongi, menafsirkan ayat Al-Qur'an, menafsirkan ayat Alkitab dengan seenak udelmu ya. Jangan, berhenti ya. Hentikan semuanya itu karena itu tidak baik ya, tidak baik. Silakan fokus bagaimana untuk mempromosikan Muhammad ya, yang percaya pada legenda-legenda Persia ini. Silakan fokus untuk menceritakan bagaimana Muhammad ya berpikir bahwa dia sedang melakukan berhubungan badan dengan istrinya ya, itu dia membayangkan hal itu padahal tidak, itu gara-gara kena sihir, dan itu diceritakan oleh istrinya sendiri Aisyah di dalam hadis-hadis. Nah, silakan bangga saja dengan itu. Ya, kami orang Kristen nggak akan cemburu. Oten-oten mah santai aja. Ya, santai aja. Gitu. Nah, jadi itu sajalah dulu untuk malam ini. Sekali lagi ya, kalau saya fokus untuk mengingatkan para ustadz-ustadz ini supaya mereka kembali ke jalan yang benar menurut Islam gitu ya. Kan jalan yang benar lah itu ya. Biar mereka promosi agama mereka. Biar mereka promosi tentang nabi mereka. Kalau kita fokus memberitakan firman Tuhan. Ya kan, kalau itu terjadi ya nggak akan kacau balau gitu. Nah, jadi sebelum kita berpisah, saya pengen juga untuk mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di dalam keluarga Iman Rasuli ya. Saya melihat sudah banyak yang bergabung. Di sini sudah banyak juga yang bergabung. Ada 6 orang ya yang sudah bergabung. Ini apa ini? Agama Tuan Rumah, Brain Nivasku Brain, Robertos Arianto, Sion, Sudi Harjono ya. Silakan bergabung ya, Bapak Ibu. Silakan bergabung di keluarga Iman Rasuli. Ada banyak pengajaran-pengajaran di sini ya. Supaya kita mendapatkan pengajaran yang sehat. Pengajaran yang sehat keluarga keluarga Iman Rasuli. Oke. Nah, keluarga Iman Rasuli ya. Mari kita bergabung di sini ya. Di sana banyak pengajaran dari Pak Deki, Pak Gracia Pelo, Pak Jimmy Jeffrey ya. Kita juga fokus untuk memberikan jawaban kepada para ustadz-ustadz yang suka sekali menafsirkan ayat Alkitab dengan seenak udolnya, misalnya Ustadz Menachem Ali, ya, Muhammad Ali ya. Nah, kita juga kalau saya berharap Bapak Ibu masih mengingat bahwa hari Sabtu ini kita ada kegiatan ya bersama dengan Pak Jimmy Jeffrey, Pak Gracia Pelo, Pak Deki, dan juga ada satu orang lagi kalau nggak salah ya. Ada kegiatan jam 7 malam ya. Jadi tolong dicatat supaya kita nanti menonton rame-rame ya. Intinya sebetulnya adalah kita fokus meluruskan apa yang seringkali diajarkan salah ya, yang disalahartikan oleh para mualaf-mualaf, terutama mereka mengata-ngatai tentang kekristenan ya. Nah, termasuk misalnya ya, ini yang beberapa waktu terakhir ini, misalnya si
siapa itu namanya itu? Si Kainama lah. Kainama itu ini saya buka ini ya. Ini Kainama. Misalnya ini yang dikatakan oleh Kainama misalnya, ya. Dia mempersoalkan misalnya kelahiran Yesus misalnya ya. Awalnya ini saya perbesar. Entah kenapa si Kainama ini suka kali dia mengurus kekristenan. Padahal ini bukan agamanya lagi kan. Dia sudah meninggalkan ini. Dia sudah menjadi pengikut Muhammad gitu. Tapi lucunya ini pula yang diurusinya gitu. Lucu orang ini, ya. Nah, ini misalnya ya, ini dibilang. Ustadz Kainama mengatakan bahwa dalam sesi dialognya bahwa Yesus itu disunat. Oke. Ya, dia kan lahir dalam keluarga orang Yahudi, ya wajar lah. Pertanyaannya kapan Muhammad disunat kan gitu. Biarlah itu dijawab oleh Kainama kan. Nah, meski begitu ia menegaskan tidak niat sama sekali untuk menyerang umat Kristiani sebab ia hanya memaparkan apa yang sebenarnya tertulis di dalam Alkitab. Ngeri orang ini coy. Mereka berdalih begini. Mereka berdalih bahwa ini yang tertulis di dalam Alkitab. Padahal ketika dia membacakan firman Tuhan lalu dia menafsir dengan seenak udelnya ya. Ini yang kadang-kadang. Nah, contoh seperti misalnya tentang kelahiran Yesus. Ini dibilang. Awalnya Kainama membahas masalah kelahiran Yesus yang selama ini diketahui jatuh pada tanggal 25 Desember. Menurutnya Yesus tidak lahir pada tanggal tersebut. Selama ini pengetahuan masyarakat tentang kelahiran Yesus adalah pada tanggal 25 Desember adalah hoax. Nah ini si Kainama ini berani dia membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Kenapa? Saya heran, kenapa? Apa hubungannya dengan Islam? Masalah orang Kristen merayakan kelahiran Tuhannya pada tanggal 25 Desember. Ya, kelahiran Tuhan datang ke bumi ya. Karena Tuhan kan tidak berawal, tidak berakhir kan gitu ya. Tapi inkarnasinya sebagai manusia lah ya, lahir sebagai manusia, itu kita rayakan pada tanggal 25 Desember. Lalu urusannya si Kainama ngapain? Ngapain kamu urus-urus itu? Ya, ngapain coba? Kan gitu ya. Nah, ini supaya saya kadang-kadang sedih juga ya melihat banyak juga orang percaya yang terkecoh dengan informasi itu. Nah, ini sebetulnya sudah dijawab oleh Pak Dekinggada, sudah dijawab oleh Pak Bambang Nursena, ya, Pak Gracia Pelo juga sudah menjawabnya. Dan saya perlu mengingatkan kembali yang mengenai kelahiran Yesus itu tidak perlu diragukan ya. Itu sudah dirayakan sejak abad pertama. Ini perhatikan ini ya. Ya, bahwa ya perayaan kelahiran Yesus itu sudah dicatat ya di tanggal 25 Maret sudah dicatat oleh para bapak-bapak gereja paling awal yaitu sejak Irenaeus ya. Irenaeus pada awal-awal abad kedua ya. Kemudian Hippolytus ini juga pada abad kedua, Sextus Iulius Africanus ini pada abad kedua. Kelahiran Yesus dapat dihitung 9 bulan setelah 25 Maret akan jatuh pada tanggal 25 Desember. Jadi kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus itu dan sudah dicatat. Nah, terus banyak orang Muslim, banyak polemikus Muslim mereka mengatakan, oh lihatlah itu tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran anak Dewa Matahari katanya. Nah, orang Kristen meniru dari Dewa Matahari gitu katanya. Padahal itu mengenai kisah Dewa Matahari itu munculnya di abad kedua. Yesus sudah ada di abad pertama dan orang Kristen, pengikut Kristen atau orang-orang Kristen sudah merayakan kelahiran Tuhannya jauh sebelum legenda Dewa Matahari ini ada gitu. Jadi siapa yang sebenarnya yang niru? Ya orang-orang yang menyembah Dewa Matahari lah. Mereka niru-niru. Ya kan? Bukan orang Kristen yang niru, tapi mereka yang niru. Gitu ya. Ya, itu yang disebut dengan Sol Invictus ya. Jadi sudah dicatat. Ini misalnya di dalam Santo Telephorus ya, uskup Roma. Ini abad pertama ini sudah. Abad kedua ini sudah ya, di abad kedua ini sudah ya. Ya, bahwa perayaan tentang kelahiran Yesus itu sudah dirayakan ya. Jadi jangan aneh-aneh ya, jangan aneh-aneh. Makanya Kainama ketika ngomong itu ya agak-agak direm lah ya, agak-agak direm. Terus lebih bagus saya berharap si mualaf-mualaf ini banyak membaca, karena gini juga sibuk juga melayani orang-orang ini ketika mereka tidak punya ilmu gitu loh. Mereka
mereka nggak punya pengetahuan yang banyak, lalu mereka asal mangap gitu ya. Kita kadang-kadang kita jengkel juga, ini orang ini kok nggak baca sih, kok nggak mau belajar sih gitu ya. Ya masa kita harus ulang-ulang terus gitu, ulang-ulang terus gitu ya. Nah jadi, itu sajalah ya saya pikir. Nah sekali lagi supaya kita juga mendapatkan pengajaran sehat, saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di Keluarga Iman Rasuli. Dan kita akan fokus berapologetika. Kita belajar untuk berapologetika yang santun ya. Saya sebetulnya pengen sekali untuk mengedepankan itu ya. Pengen sekali mengedepankan ini. Tapi kadang-kadang memang saya jengkel juga gitu. Saya jengkel juga kepada muslim-muslim ketika mereka tidak jujur ya. Mereka berbohong gitu ya. Nah itu bikin jengkel. Nah itu sajalah dari saya Bapak Ibu. Selalu ingat pesan saya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita itu Allah kita itu Allah Tritunggal ya. Tuhan kita itu Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru ya. Niru-niru dia coy. Niru-niru dia niru, dia bilang dia menciptakan langit dan bumi katanya gitu ya. Tapi padahal perjanjian lama sudah mencatat bahwa Allahnya orang Israel lah yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Yang dipercaya juga oleh orang Kristen. Kan gitu. Ya, yang lain itu niru-niru lah. Ngaku-ngaku dia. Tapi suka-sukamu lah gitu kan. Kalau orang memilih, misalnya gini ya. Misalnya orang memilih untuk membeli sepatu KW misalnya. Ya nggak apa-apa juga, silakan. Nggak ada yang melarang untuk membeli barang KW. Nggak apa-apa. Tapi kita tidak mau, kalau saya sih nggak mau aku barang KW. Saya mau yang asli. Gitu. Itu sajalah saya pikir ya. Saya pikir itu, saya melihat banyak komentar-komentar para muslim di sini. Lucu-lucu ya, lucu-lucu. Ini si Muhammad Satria Cakra Irsantara Fauzi Badarudin. Ya udah, setia aja di sini Badarudin. Setia aja di sini. Lama-lama lu akan tahu seperti apa Muhammad ini lama-lama ya. Terus aja di sini. Saya minta kepada para admin nggak usah diblok dia, biarin aja. Ya. Nggak usah terlalu ngegas sama dia. Kayaknya dia ini masih anak-anak. Oke. Sabar aja sama mereka ini. Sabar. Kecuali mereka udah keterlaluan ya, diblok lah. Gitu ya. Ya, tapi dengan mereka di sini ya nggak apa-apa juga, biar mereka tahu ya seperti apa Muhammad itu ya. Sama seperti hari ini kan, saya yakin banyak di antara mereka baru tahu bahwa Muhammad pernah kena sihir gitu ya. Nah itu penting itu ya. Ya di time out aja nggak apa-apa ya. Diingatkan mereka nggak apa-apa itu. Nah jadi saya yakin di antara mereka ada yang baru tahu bahwa Muhammad pernah kena sihir gitu ya, dan mereka tidak tahu bahwa Yesus tidak mengizinkan manusia dimasuki oleh roh jahat gitu ya. Roh jahat itu hanya diizinkan masuk ke dalam babi, bukan ke dalam manusia gitu loh. Nah, mereka belum tahu itu. Saya yakin banyak di antara mereka nggak tahu itu. Nggak tahu. Ya. Nah, jadi coba kamu bayangkan ini ya. Hanya gara-gara kamu gagal memahami Allah Tritunggal, lalu kamu percaya pada nabi yang kena sihir. Coba dulu, betapa sedihnya lah saya melihatmu. Saya yang sedih melihatmu begitu. Hanya gara-gara kamu gagal memahami Allah Tritunggal, ya kan itu sebetulnya yang kamu keberatannya kamu tidak tahu kok bisa sih Tuhan 3 pribadi 1 esensi. Hanya gara-gara kamu nggak paham itu, lalu kamu percaya bahwa seorang nabi Tuhan itu bisa kena sihir. Coba, seorang nabi Tuhan itu bisa menikahi mantan menantu, bisa bisa berhubungan badan dengan pembantu dengan bebas. Coba dulu. Saya yang sedih ketika melihatmu seperti itu. Ya, hanya gara-gara kamu berpikir, lihatlah orang Kristen ini menuhankan manusia. Mereka menuhankan Yesus, padahal Yesus manusia. Padahal itu gara-gara kamu nggak paham bahwa Yesus yang berinkarnasi menjadi manusia, ya. Jadi Tuhan mau lahir seperti manusia.
Bukan manusia mau jadi Tuhan. Tidak seperti itu. Lalu ketika kamu mendengarkan pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh para mualaf-mualaf itu, mereka mengatakan, lihatlah, Yesus itu baru dituhankan pada masa Konsili Nisea. Lalu kamu percaya. Saya yang sedih melihatnya. Kok bisalah kamu percaya hal itu? Kok bisalah kamu percaya sekali bahwa Muhammad ini adalah dari Tuhan yang benar? Ya kalau udah berbicara agama memang rumit memang. Tetapi coba pikirkan dulu lah. Bisa nggak nabi yang dari Tuhan yang luar biasa misalnya, bisa kena sihir nggak itu? Bisa nggak? Apakah Tuhan yang benar mengizinkan nabinya itu boleh menggauli budak? Boleh. Bolehkah seperti itu? Adakah Tuhan yang menurutmu Tuhan yang kudus, ya, Tuhan yang benar mengizinkan nabinya untuk bebas menggauli budak? Ada kayak gitu? Saya yang sedih melihat kamu percaya dengan hal itu. Banyak yang sedih melihatmu ketika kamu percaya hal-hal seperti itu. Banyak. Oke. Ini dari Pak Leon ya. Nah, itu ada videonya itu ya, ketika si Kainama itu diundang untuk berbicara di dalam sebuah masjid ya. Kemudian dia mengizinkan untuk orang luar bisa masuk untuk mendengarkan ceramahnya. Lalu dia mencoba pandai-pandaian lah ya. Kata orang Batak kan pandai-pandaian dia membaca bahasa Ibrani. Lalu ada Pak Gracia Pelo di sana. Ketahuan dia lah. Nah, setelah ketahuan dia, ketika Pak Gracia Pelo membongkar kebohongannya, bubar langsung coy. Bubar semua, padahal banyak kali orang muslim di masjid itu ya sebelumnya. Lalu ketika itu terbongkar, bubar semua orang di masjid itu. Bubar. Itulah ustadz yang kamu percaya. Itukah yang kamu percaya? Lalu kemudian juga Mas Didit ya. Mas Didit kalau nggak salah sama siapa itu satu lagi itu? Louis Prasetyo ya. Louis Prasetyo yang membongkar tentang kebenaran pendidikan si Kainama. Kan dia ngaku-ngaku dia sudah ke Israel, belajar di sana, bla 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 bla. Dicek rupanya tidak benar. Bahkan ketika dia mengaku-ngaku pernah ke STT pun, itu pun dipertanyakan gitu. Ya. Dan itu sudah dibongkar. Lalu itu yang kamu percaya pula. Nah, 2 hari yang lalu kalau nggak percaya, dia membuat pengakuan di channelnya si Aristo. Dia mengatakan, saya sudah ke lembaga hukum, dan di dalam lembaga hukum itu saya sudah menandatangani sebuah pernyataan bahwa saya tidak akan membukakan tentang riwayat pendidikan saya, katanya. Itulah yang disampaikan oleh Kainama. Coba cek video terakhir ya. Coba cek video terakhir dari Aristo. Ya, bersama dengan Kainama. Itu yang dibilangnya, dia sudah ke lembaga hukum katanya, membuat sebuah pernyataan, kemudian dia menandatanganinya, dan dia tidak mau, pernyataan dia itu salah satunya itu bahwa dia tidak akan mau membuka informasi tentang pendidikannya kepada publik. Ya kalau kamu benar, ngapain kamu takut Kainama? Aduh. Kalau kamu benar, kalau kamu memang belajar pendidikanmu di sana, ya nggak apa-apalah. Beda lah misalnya dengan saya kan, saya memang tidak pakai identitas yang asli ya. Ya kamu kan udah tunjukkan wajah, ngaku-ngaku pernah belajar di STT gitu ya. Ya apa sih susahnya? Tunjukkan aja riwayat pendidikanmu gitu. Nggak ada. Ini sok-sokan bikin pernyataan, ini saya sudah ke lembaga hukum, saya tidak akan mau mengungkap identitas pendidikan saya di muka publik. Aduh, ketahuan lu bohong, lalu kamu coba mengelabui publik lah. Bikin malu. Ya, bikin malu. Nah, itu makanya sekali lagi,
Ya, bagi saya Kainama memang cuma kerjanya itu, ya cuma itu yang ada di otaknya kan? Dan itu di-endorse oleh MUI karena MUI memberikan dia penghargaan untuk melakukan hal-hal seperti itu kan? Kan gitu. Silahkan. Saya sedih melihat kamu ketika kamu percaya kepada ustadz yang berbohong. Saya yang sedih melihatmu, kasihan saya melihatmu. Ya, kasihan saya melihatmu. Ya. Kasihan saya melihatmu. Jadi ini sebetulnya concern saya. Ya, jangan lagi ada orang-orang memanfaatkan ketidaktahuanmu lalu mengambil keuntungan di atas itu ya. Ya, memanfaatkan kekurang pengetahuanmu ya, lalu mencoba untuk menyesatkanmu. Kasihan kamu. Ya, saya yang sedih melihatnya. Nah, itu sajalah dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita, Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Salam semuanya, Tuhan memberkati. Selamat malam.